Bertemu kembali dengan saya penginjil Calvin Renata di dalam pelayanan Reform Legacy Academy. Saudara, saat ini kita akan membahas satu topik berkenaan dengan pemikiran seorang yang bernama C.S. Lewis ya. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan anugerah-Mu sehingga kami pada saat ini boleh kembali bertemu untuk belajar akan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang Tuhan sudah berikan, biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami tema yang akan kami pelajari bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, nama C.S. Lewis adalah nama yang cukup dikenal di negara kita, dan kita mengenal dia melalui film Chronicles of Narnia ya, selama 3 seri berturut-turut. Nah, tetapi hari ini saya tidak membahas tentang filmnya, melainkan saya berbicara tentang pandangan teologi daripada C.S. Lewis. Banyak orang keliru berpikir, memahami, dan mengenal C.S. Lewis sebagai seorang teolog. Namun sebenarnya C.S. Lewis bukan seorang teolog, tetapi adalah seorang penulis karya fiksi ya. Tetapi memang di dalam beberapa bukunya, saudara, saya menemukan dia seringkali menyinggung tentang beberapa hal yang bersifat teologi, termasuk dari Alkitab kita. Nah, hari ini kita akan membicarakan, karena banyak orang tidak tahu, meskipun C.S. Lewis ini terkenal, banyak dikagumi dan dikutip oleh berbagai teolog-teolog di luar negeri, termasuk di dalam negeri kita. Saya menemukan beberapa YouTube mengutip pemikiran daripada C.S. Lewis, namun sayangnya yang dikutip adalah pemikiran-pemikiran yang justru salah ya. Itulah sebabnya pada saat ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama belajar apa sebenarnya pandangan teologi C.S. Lewis, karena di balik banyak pemikirannya dia, kita menemukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan pengajaran dan pemahamannya dia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Oleh sebab itu saya memberikan tema kita pada saat ini The Most Beloved Heretic ya, bidat yang paling banyak dicintai. Satu topik atau satu judul yang mewakili, karena memang C.S. Lewis ini banyak sekali dicintai oleh orang tanpa mengenal kesesatan pemikirannya. Nah, kita akan memulai mendasarkan dari kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14 ya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini menjadi landasan kita yang mengingatkan kepada kita bahwa gereja Tuhan di dalam sepanjang zaman akan selalu berdampingan dengan guru-guru palsu dan penyesat-penyesat palsu. Termasuk C.S. Lewis bagi saya adalah seperti musuh di dalam selimut ya. Nah, saudara, seorang yang bernama Trevin Wax ya dari Gospel Coalition mengatakan banyak hal benar yang ditemukan di dalam tulisannya C.S. Lewis ya. Jadi saudara harus ingat, yang namanya bidat itu tidak semua ajarannya salah ya, ada hal yang benar di dalamnya pasti saudara. Tetapi Trevin Wax juga mengingatkan bahwa dia atau C.S. Lewis ini ada beberapa hal yang salah, dan ketika C.S. Lewis salah, kesalahannya itu betul-betul kesalahan yang fatal ya. He is really wrong, betul-betul salah. Nah, apa saja saudara kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan di dalam pemikiran C.S. Lewis? Saya akan memberikan beberapa topik pada saat ini yang menunjukkan penyimpangan-penyimpangan teologi di dalam pemikiran C.S. Lewis ya. Yang pertama adalah masalah asal-usul manusia. Jikalau di dalam Alkitab kita percaya, di dalam iman Kristen kita percaya bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan sebagai manusia, sebagai gambar dan rupa Allah. Tetapi di dalam pemikiran daripada C.S. Lewis tidaklah demikian, saudara. C.S. Lewis percaya bahwa manusia adalah produk daripada evolusi ya, dan evolusi ini menjelaskan tentang asal-usul keberadaan manusia. Jadi dikatakan selama ribuan abad manusia itu berevolusi ya, dari binatang heavily armored creatures yang mengalami evolusi. Ya, kemudian
berkembang, memiliki otak dan sebagainya, dan akhirnya menguasai seluruh planet, ya. Jadi memang saudara kalau membaca tulisan daripada C.S. Lewis ini, bahasa Inggrisnya agak lain ya, karena ini orang lahir di dalam abad ke-18 sehingga bahasa Inggrisnya agak berbeda dengan English modern. Tapi intinya seperti yang saya katakan, di dalam kalimat ini dia ingin mengatakan bahwa manusia itu terjadi karena satu proses evolusi yang panjang ribuan tahun, ya. Bahwa ini the stream of evolution. Jadi kemudian manusia itu menjadi terus lebih baik, menjadi memiliki otak, ya, memiliki satu kemampuan, dan dikatakan proses evolusi itu satu perubahan dari ciptaan Tuhan semata-mata creatures menjadi sons of God, menjadi anak-anak Allah. Ini dikutip dari bukunya dia yang sangat terkenal, The Mere Christianity, ya. Buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, saudara. Nah, di dalam bukunya yang lain, The Problem of Pain, ya, ini bicara tentang problem of evil. Buku ini dia juga kembali menyinggung tentang hal ini dengan kalimat yang lebih tajam, ya, bahwa selama berabad-abad yang panjang Allah itu menyempurnakan satu bentuk binatang yang akhirnya menjadi sarana menjadi manusia dan akhirnya menjadi image Allah, ya, image of himself, menjadi gambar dan rupa Allah. Nah, ini yang dikatakan bahwa makhluk-makhluk ini telah ada selama berabad-abad atau beribuan tahun, ya, for ages, sebelum akhirnya menjadi manusia. Nah, jadi dikatakan inilah yang dipercayai oleh C.S. Lewis tentang asal-usul manusia, ya, yang kemudian oleh para arkeologis modern ini diterima sebagai keberadaan manusia. Jadi dia setuju dengan proses evolusi bahwa asal-usul manusia itu adalah dari binatang yang telah mengalami proses evolusi ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, saudara, di dalam buku yang sama, The Problem of Pain, dia mengingatkan kembali, tetapi itu semua hanya seekor binatang, ya. It was only an animal. Jadi kita ini dulunya adalah binatang meskipun akhirnya berubah menjadi gambar dan rupa Allah. Nah, kira-kira seperti itu, ya, yang akhirnya memiliki sesuatu kepandaian untuk mengerti kebenaran, ya, keindahan, kebaikan dan seterusnya dengan berjalannya waktu itu sendiri. Tetapi manusia pada dasarnya adalah seekor binatang, ya. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, kesalahan daripada C.S. Lewis itu berbicara tentang Adam dan Hawa. Jikalau di dalam pandangan teologi Injili dan teologi Reform percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah literal ketika menceritakan tentang pribadi Adam dan Hawa, historis, maka bagi pandangan C.S. Lewis, Adam dan Hawa ini bukan manusia historis, ya. Nah, ini kalimatnya. Jadi kita tidak pernah tahu sebenarnya berapa banyak, ya, makhluk yang Tuhan ciptakan. Jadi dia tidak percaya Adam dan Hawa ini ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Kalimat ini menunjukkan kita tidak tahu berapa banyak, ya, yang diciptakan manusia, ya, these creatures, makhluk ini yang diciptakan sampai mereka tinggal di Firdaus dan sebagainya, ya. Jadi kalimat ini menunjukkan Adam dan Hawa menurut C.S. Lewis hanya sebagai dongeng, sebagai mitologi, mitos. Nah, ini diteguhkan kembali, saudara, oleh Timothy Keller, ya, juga penulis dari Gospel Coalition. Dia mengatakan salah satu penulis Kristen favorit saya, yaitu C.S. Lewis, tidak percaya kepada literal Adam and Eve, ya, tidak percaya kepada Adam dan Hawa yang literal, yang historis. Nah, kalimat terakhir dari Tim Keller ini, saudara, tetapi saya tidak berpikir bahwa ketika C.S. Lewis itu menolak historisitas Adam dan Hawa, dia tidak bisa diselamatkan, ya. Nah, saudara, saya akan memberikan sedikit tanggapan, ya, bahwa kita jangan menganggap remeh seorang yang mengaku Kristen tapi menolak historisitas Adam dan Hawa. Ini fatal, saudara. Kenapa? Karena
Tuhan Yesus dan Paulus itu sering sekali mengutip Adam dan Hawa. Tuhan Yesus mengutip ketika bicara tentang perceraian dan sebagainya. Paulus mengutip Adam di dalam Roma 5 membandingkan dengan Kristus, ya. Nah, kalau Adam dan Hawa ini bukan tokoh historis seperti pandangan C.S. Lewis, ini menjadikan Tuhan Yesus dan Paulus ini penipu besar, saudara. Nah, orang tidak ada kok dikutip-kutip ini, ya. Ini menunjukkan satu kesalahan yang fatal. Menurut saya Tim Keller ini meremehkan kesalahan daripada C.S. Lewis. Jadi jangan anggap remeh orang yang menolak historisitas Adam dan Hawa. Ini akan meruntuhkan seluruh bangunan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang ketiga, saudara, C.S. Lewis juga percaya bahwa perjanjian lama ini penuh dengan legenda dan mitos, ya. Nih, di dalam bukunya The Weight of Glory and Other Essays, ya, dia mengatakan bahwa awal dari perjanjian lama, maksudnya kitab-kitab awal dari perjanjian lama, itu banyak mengandung kebenaran, ya, tetapi dia anggap sebagai legendary, ya, legenda, atau bahkan hanya bersifat mitos. Jadi hal-hal seperti Bahtera Nu, matahari tidak bergerak di Ayalon dan sebagainya, menurut C.S. Lewis itu mitos, ya, itu tidak ada, ya, tidak ada secara historis, itu hanya dongeng, mitos. Nah, mitos dari mana? Yaitu mitos yang diambil dari bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Jadi catatan tentang penciptaan di dalam kitab Kejadian itu adalah aslinya diambil daripada legenda-legenda bangsa Semitik, ya, ada bangsa Akadian, Babilonia dan sebagainya yang bersifat pagan, kafir, dan bersifat mythical, mitos. Jadi menurut C.S. Lewis, penulis Alkitab ini niru, saudara, jiplak dari bangsa-bangsa di sekitar bangsa Yahudi di dalam perjanjian lama, yang kemudian ditambahi dengan nilai-nilai agama dan kemudian dihubungkan itu dengan Allah, ya, transcendent creator. Ini yang dikatakan oleh C.S. Lewis tentang perjanjian lama, ya. Jadi sekali lagi di dalam surat bukunya Letters of C.S. Lewis dia mengatakan bahwa kitab-kitab perjanjian lama itu penuh dengan mitos yang dipilih oleh Allah, ya, dari sekian banyak mitos-mitos yang lain untuk dipilih untuk menyampaikan spiritual truth, kebenaran rohani yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Nah, ini. Nah, di dalam catatan yang lain, surat dari C.S. Lewis kepada Corbin, ya, seorang temannya, C.S. Lewis mengatakan di dalam surat itu bahwa buku atau kitab Yunus itu isinya cuma moral romance, ya, satu buku yang bersifat moral, pengajaran moral. Jadi cerita tentang Yunus itu tidak ada. Ini kalimatnya, ya. Di dalam arti apa Alkitab menunjukkan bahwa cerita dari Yunus itu bersifat historis, sejarah, betul-betul sejarah? Tidak ada, ya, semua itu fiction. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan banyak pengajaran melalui perumpamaan, ya. Perumpamaan itu kan fiction, saudara, tentang hakim yang tidak adil, tentang orang Samaria yang baik hati, tentang anak bungsu yang kurang ajar dan sebagainya, fiction. Jadi kitab Yunus menurut C.S. Lewis adalah fiction, sama seperti kitab Esther. Nah, ini saya juga mengatakan kitab Esther ada sama di dalam kategori yang sama dengan kitab Yunus. Jadi saudara lihat bagaimana pandangan Alkitab daripada C.S. Lewis ini sudah kacau balau, saudara. Dia berpikir bahwa kitab PL kita banyak isinya hanya berisi mitos, legenda, bukan sesuatu peristiwa historis yang betul-betul terjadi. Nah, sekarang bagaimana pandangan dia tentang Kristus dan kematiannya, ya. Nah, dia mengatakan, ya, sebelum saya menjadi orang Kristen, saya berpikir, ya, baik-baik saja lah menerima teori-teori tentang kematian Kristus, ya, teori-teori tentang
penebusan Kristus. Nah, kira-kira kalimat yang panjang itu artinya seperti itu ya, saya tidak ada masalah dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam perkembangannya saudara, sekali lagi di dalam buku Mere Christianity ya, dia mengatakan, nah sekarang pemikiran saya berubah bahwa ada hal-hal yang harus kita pikirkan ulang. Nah, ini ya. Dia mengatakan bahwa di dalam kematian Kristus yang dipercayai oleh orang-orang Injili yang bersifat penal substitutionary death, kematian Kristus yang bersifat penghukuman dan bersifat penggantian kepada orang berdosa. Nah, ini ya. Dikatakan ini adalah satu teori yang bodoh, saudara ya. Nah, dia mengatakan bahwa ini adalah satu teori yang bodoh. Jadi apa mungkin ya, apa poinnya, di mana kemungkinannya ya, bahwa ada Allah yang menghukum innocent person ya, pribadi yang tidak salah kok dihukum. Di mana logikanya? Dia tidak bisa terima, saudara. Nah, ini kira-kira, maka dia mengatakan doktrin tentang penal substitutionary death of Christ is a very silly theory ya, teori yang sangat bodoh luar biasa. Nah, oke ya. Jadi ini yang dikatakan oleh C.S. Lewis di dalam pemikirannya dia tentang kematian Kristus. Sangat mengerikan sekali, saudara. Nah, seorang teolog yang bernama Kevin DeYoung ya, di dalam mengomentari kalimat daripada C.S. Lewis ini, dia mengatakan bahwa teologi C.S. Lewis tentang penebusan ini sangat membingungkan, ya, sangat membingungkan. Tetapi saya berpendapat bahwa pandangannya itu mirip dengan pandangan Christus Victor atau ransom to Satan teori daripada penal substitution. Jadi begini saudara, di dalam kristologi ya, tentang kematian Kristus itu banyak pandangan, banyak teori. Nah, teori yang kita terima di dalam orang Injili dan orang Reform itu ada penal substitution death ya. Kematian Kristus itu bersifat penal, penalti, hukuman. Dia dihukum untuk substitute, menggantikan kita orang yang berdosa. Ada juga pandangan yang disebut dengan Christus Victor. Ada pandangan disebut dengan ransom to Satan, ya, persembahan untuk Satan. Jadi menurut Kevin DeYoung, pandangan C.S. Lewis ini bukan penal substitution, orang Injili, tetapi mirip pandangan yang nyeleneh pandangan Origen ini, saudara, ransom to Satan teori. Jadi kematian Kristus itu diserahkan, diberikan untuk setan, bukan untuk kepada Bapa, bukan dipersembahkan untuk kepada Bapa, tetapi dipersembahkan kepada setan. Ya, ini komentar dari Kevin DeYoung. Nah, ini adalah tentang pandangan C.S. Lewis tentang Kristus dan kematiannya. Ya. Berikutnya, saudara, bagaimana pandangan C.S. Lewis tentang keselamatan? Nah, keselamatan menurut C.S. Lewis itu bersifat inklusif. Dan itu merupakan hasil daripada perbuatan baik manusia. Jadi bukan sekedar iman kepada Kristus, melainkan adalah iman dan perbuatan baik. Ya. Nah, dia mengatakan yang disebut dengan inklusif itu gini, saudara. Jadi ada pandangan keselamatan yang disebut dengan eksklusif dan inklusif. Ya. Kalau eksklusif itu seperti pandangan Reform, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kristus ada satu-satunya jalan keselamatan, eksklusif berarti. Tetapi kalau inklusif, dari kata include yang artinya melibatkan, pandangan ini berpandangan atau berpendapat bahwa keselamatan itu ada di luar Kristus. Ya, jadi C.S. Lewis ini seorang penganut inklusivisme. Dikatakan ada orang-orang yang tidak menerima doktrin Kristen secara penuh tentang Kristus dan sebagainya ya. Tetapi orang-orang ini ditarik oleh Kristus dan orang-orang ini menjadi miliknya.
tetapi tidak mereka sadari. Nah, ini ciri-cirinya inklusif. Jadi pandangan inklusif ini adalah orang yang berpandangan ada orang-orang yang tidak mengenal Yesus tapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus meskipun mereka tidak menyadari mereka diselamatkan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, maka dikatakan di dalam bagian ini ada mereka adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus tetapi mereka tidak mengenalinya atau tidak menyadarinya. Ini pandangan daripada C.S. Lewis, ya. Dia memberikan contoh, saudara. Ya, contohnya seorang yang penganut agama Buddha, ya, dengan satu niat yang baik, kehendak yang baik dan sebagainya, dengan pengajaran tentang kebaikan dan lain-lain, ya. Dikatakan orang-orang seperti ini itu bisa diselamatkan. Sehingga banyak orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, sebelum Kristus lahir, mungkin mereka berada di dalam situasi seperti sekarang ini. Jadi seperti seorang Buddha yang meskipun tidak mengenal Kristus tapi rajin berbuat baik dan sebagainya, orang-orang seperti ini menurut C.S. Lewis bisa diselamatkan, ya, atau akan diselamatkan oleh Kristus. Nah, saudara, kalau memperhatikan di dalam film Chronicles of Narnia, sebenarnya dia mengajarkan prinsip ini, saudara. Ya, ini muncul di dalam adegan ketika tokoh yang bernama Emmet, ya, Emmet ini seorang penyembah dewa Tas. Ini diterima oleh Aslan, ya, singa itu kan menggambarkan Tuhan Yesus Aslan, meskipun Emmet tidak menyadarinya. Jadi Emmet ini diselamatkan oleh Aslan, diterima oleh Aslan, meskipun dia tidak mengenal Aslan secara pribadi. Ya, ini adalah satu gambaran tentang konsep keselamatan daripada C.S. Lewis. Bahkan dia mengatakan, saudara, ya, bahwa doa yang sungguh-sungguh bahkan kepada Allah yang salah, ya, kepada Allah yang keliru pun itu didengarkan, diterima oleh Allah yang sejati. Sebab Kristus menyelamatkan banyak orang yang tidak mengenal Dia, ya. Nah, ini kalimat yang luar biasa, saudara, daripada C.S. Lewis. Nah, di dalam buku yang lain, Mere Christianity, dia mengulang kembali konsep yang sama. Nah, saudara, kutipan ini pernah saya temukan di dalam salah satu YouTube seorang pengkhotbah, saudara, yang mengajarkan tentang inklusivisme. Karena kalimat ini daripada C.S. Lewis ini memang mengajarkan inklusivisme. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun dapat diselamatkan kecuali melalui Kristus, ya. Tetapi kita tidak tahu bahwa hanya mereka yang mengenal Dia dapat diselamatkan melalui Dia, ya. Jadi saudara nangkep enggak kalimat ini? Ini kalimat yang sangat halus tapi bahaya luar biasa, saudara. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun dapat diselamatkan kecuali melalui Kristus. Ini benar, ya. Nah, kalimat yang saya garis bawah ini yang bahaya. Tetapi kita tidak tahu bahwa hanya mereka yang mengenal Dia dapat diselamatkan melalui Dia. Jadi tidak usah kenal Yesus, tidak apa-apa, ya. Orang bisa diselamatkan. Nah, inilah intinya daripada inklusivisme. Dan saya pernah menemukan seorang hamba Tuhan berkhotbah mengajarkan keselamatan di luar Kristus dengan mengutip kalimat ini, ya. Nah, saya tidak tahu dia sadar atau tidak, dia ngerti atau tidak. Yang jelas ini adalah ajaran yang menyimpang daripada iman yang ortodoks, ya. Nah, saudara, kenapa C.S. Lewis kok bisa berpandangan seperti ini? Nah, jangan kaget, ya. Latar belakang kehidupan C.S. Lewis ini, dulu dia pernah menjadi seorang ateis. Kemudian dia dipertobatkan oleh seorang yang bernama George MacDonald, ya. Nah, George MacDonald ini seorang penganut universalis. Jadi universalis ini mirip dengan inklusivis, dan di dalam pandangan universalis itu semua orang diselamatkan. Jadi tidak ada yang dihukum, tidak ada yang dimasukkan neraka. Maka disebut dengan pandangan universalis, semua orang diselamatkan. Nah, orang inilah
yang mempertobatkan C.S. Lewis, dan saya curiga teologi inilah yang akhirnya mempengaruhi pemikiran dia tentang keselamatan, ya. Walaupun dia percaya Yesus juru selamat dan sebagainya, tapi orang yang tidak mengenal Yesus pun bisa diselamatkan tanpa perlu pertobatan, ya. Nah, dia mengatakan satu kalimat masih di dalam buku yang sama, ya. Di dalam segala perbedaan kamu dapat mengatakan Kristus mati untuk dosamu dan sebagainya. Kamu dapat mengatakan Bapa mengampuni kita karena Kristus yang lakukan bagi kita dan sebagainya, ya. Tetapi dia mengingatkan tidak usah berdebat, ya, tidak usah berdebat, quarreling, ya, atau berdebat atau bertengkar dengan orang-orang lain, sebab mereka memakai formula yang berbeda dari engkau. Saudara nangkep enggak kalimat ini? Ya. Jadi menurut C.S. Lewis sebenarnya semua agama itu sama saja, saudara. Kamu boleh ngomong Yesus mati untuk kamu, menebus kamu, ya, Bapak mengasihi kamu dan sebagainya. Silakan, ya. Kamu ditebus oleh wash in the blood of the lamb, darah anak domba, silakan. Tapi kalau ada orang lain berpandangan berbeda dengan kamu, tidak usah kamu memperdebatkan, ya, sebab mereka sebenarnya memakai different formula yang berbeda, ya, statement-statement yang berbeda dari kamu, namun intinya ya sama saja. Jadi saudara, kalimat ini ya saya tafsirkan, bagi C.S. Lewis doctrinal statement itu tidak penting, saudara. Jadi kalimat-kalimat doktrinal di dalam iman Kristen, Kristus mati untuk kita, menebus kita, menggantikan kita, dan sebagainya, itu tidak penting, tidak ada keunikannya, saudara. Dan sebenarnya agama lain juga mengajarkan hanya di dalam bentuk kalimat yang berbeda, ya, different formula menurut C.S. Lewis. Nah, ini kalimat yang menurut saya sangat berbahaya luar biasa, saudara. Jadi kekristenan kehilangan keunikannya. Berikutnya masih di dalam keselamatan, C.S. Lewis dengan jelas menolak doktrin justification by faith alone, ya, pembenaran karena iman. Salah satu doktrin pilar fundamental di dalam teologi Lutheran dan di dalam teologi Reform dan juga teologi orang-orang gereja-gereja Injili, ya, pembenaran hanya karena melalui iman saja. Saya memberikan satu pandangan dari seorang yang bernama John Robbins, ya. Seorang Reform, John Robbins, mengatakan di dalam semua tulisan daripada C.S. Lewis yang banyaknya luar biasa, saudara. C.S. Lewis ini tulis buku kira-kira 60 buku, saudara. Kebanyakan memang buku-buku fiction, ya. Dari semua tulisan-tulisannya, kata John Robbins, engkau akan sia-sia, ya, kau tidak percuma, engkau tidak akan menemukan di dalam tulisannya itu pengajaran atau pembicaraan tentang doctrine of justification. Tidak ada, tidak pernah disebut. Aneh, ya, saudara. Padahal ini kan doktrin yang sangat penting, luar biasa di dalam iman Kristen, saudara. Justru tidak pernah dibahas oleh C.S. Lewis. Yang ngomong-ngomong yang lain, bermacam-macam, segala teknik-teknik dan argumen apologetika, tapi tidak pernah menyinggung tentang justification by faith, ya. Nah, di dalam bukunya atau surat kepada Malcolm, dia mengatakan kalimat seperti ini, saudara. Orang Kristen seringkali ribut, dispute, bertengkar, ya, tentang apakah perbuatan baik itu menyelamatkan ataukah hanya iman di dalam Kristus. Nah, ini yang dia katakan. Saya betul-betul saya tidak memiliki hak, ya. Saya tidak memiliki hak untuk berkata-kata tentang kalimat yang atau pertanyaan yang sulit ini, ya. Dia menghindari, saudara, untuk menjawab. Jadi yang membenarkan itu perbuatan baik atau iman. Lalu dia memberikan kepada kita satu analogi, saudara, satu perbandingan yang bisa saya lakukan, ya, yang bisa saya berikan jawab adalah itu seperti sebuah gunting, ya, a pair of scissors, sepasang gunting, ya. Jadi saudara, gunting itu kan ada dua sisi, ya, dua sisi di dalamnya, yang kedua-duanya itu kan harus
bekerja. Kalau itu satu tok kan tidak bisa menggunting ya, harus ada dua baru dia berjalan dengan baik. Nah, C.S. Lewis itu mengatakan iman dan perbuatan baik itu seperti gunting, saudara, berdampingan, baru itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira itulah yang dia berikan jawaban ya. Itu seperti sebuah blade in the pair of scissors is most necessary. Jadi dua-duanya itu harus ada. Nah, kalimat ini menunjukkan, ya berarti dia menolak justification by faith alone. Dia percaya keselamatan bukan hanya karena iman, tapi juga karena good action, perbuatan baik manusia. Nah, ini menunjukkan dia tidak berada di dalam jalur teologi yang benar tentang keselamatan. Selanjutnya, C.S. Lewis juga percaya kepada purgatori dan doa kepada orang mati, yang dimana orang-orang Injili, orang-orang Reform apalagi tidak pernah melakukan dan tidak percaya ini. Ya, tentu saja saya berdoa kepada orang mati, ya, dan saya juga percaya kepada purgatori, api penyucian dan seterusnya. Ya, ini juga sama dari Letters to Malcolm, ya, surat kepada temannya Malcolm. Nah, yang berikutnya saudara, pemikiran C.S. Lewis yang menyimpang daripada kebenaran iman ortodoks. Dia tidak percaya tentang kekekalan neraka, saudara. Tidak ada neraka yang kekal. Ingat ya, tadi saya katakan dia dipertobatkan oleh George MacDonald, seorang universalis yang tidak percaya neraka. Nah, mungkin pemikiran itu yang terbawa di dalam teologi daripada C.S. Lewis. Di dalam bukunya The Problem of Pain, kembali dia mengatakan seperti ini, ya, bahwa neraka itu biasanya ditekankan tentang durasi, lamanya, ya. Nah, tetapi apakah betul seperti ini, ya, bahwa neraka itu endless duration? Kita tidak bisa mengatakannya. We cannot say. Jadi kita tidak tahu apakah betul-betul neraka itu endless duration, ya. Jadi saudara, ini satu pemikiran yang aneh, saudara, kan di dalam Wahyu dengan jelas dikatakan selama-lamanya, ya. Berarti di dalam kekekalan. Dan di dalam buku atau suratnya yang lain kepada Arthur Greaves, dia mengatakan seperti ini, hal yang sama, ya. Apakah neraka itu artinya hanya ditinggalkan, ya, hanya mental existent, purely mental existent, bukan tempat, ya saudara. Jadi cuma satu keadaan saja, ditinggalkan tanpa apa-apa dan sebagainya dan sebagainya. Dia mengatakan, ya, I never pretend to know. Saya tidak pernah berpura-pura untuk tahu. Jadi dia ingin mengatakan, ya saya tidak tahu, ya, tentang kekekalan neraka. Saudara, kutipan ini, ya, konsep ini juga pernah saya temukan di dalam sebuah khotbah di YouTube, saudara. Seorang anak muda yang berbicara tentang penginjilan, dia mengatakan kalau menginjili orang tidak usah bicara penghukuman Tuhan. Lalu dia kutipkan perkataan atau pemikiran C.S. Lewis seperti ini. Apa sih neraka itu? Neraka itu cuma satu, ya, dibiarkan Tuhan begitu saja, ya, mental existent, kira-kira seperti itu. Nah saudara, ini satu hal yang sangat menyimpang dari firman Tuhan, ya, karena Alkitab mengatakan khususnya Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling banyak bicara tentang neraka. Jadi kalau neraka itu tidak ada, saudara, sekali lagi ini menjadikan Tuhan Yesus pembohong, saudara. Kan Tuhan Yesus berulang kali mengajar, berkhotbah tentang neraka, ya. Jadi C.S. Lewis dalam hal ini tidak percaya ada penghukuman kekal di neraka. Nah, berikutnya masih berkaitan tentang neraka, dia juga mengatakan iman Kristen tidak ada keharusan mempercayai keberadaan iblis. Ya, ini kalimatnya. Tidak ada keharusan untuk mempercayai keberadaan iblis. Tidak ada referensi kepada iblis atau kepada devils, ya, roh-roh jahat yang dicantumkan di dalam pengakuan iman, ya. Maka itu sangat mungkin sekali
menjadi orang Kristen tanpa mempercayai mereka. Jadi tanpa mempercayai keberadaan roh jahat. Saya percaya hal tersebut ada, tapi itu hanya pendapatku pribadi. Jadi bukan satu keharusan untuk mempercayai keberadaan iblis. Nah, ini juga kalimat yang aneh luar biasa, saudara. Dia percaya tapi tidak mengharuskan orang lain untuk percaya, ya. Jadi kalau menjadi orang Kristen tidak percaya tentang keberadaan iblis, ini jangan dianggap remeh, saudara. Karena kalau orang Kristen atau orang yang mengaku anak Tuhan tapi menolak keberadaan iblis, ini juga akan menggugurkan seluruh fondasi daripada Alkitab. Karena Alkitab mengatakan dosa masuk ke dalam dunia dibawa oleh iblis. Kalau iblis tidak ada, lalu dari mana Anda menjelaskan tentang problem of evil di dalam dunia? Ya, jadi semua hal yang di dalam Alkitab, ya, kalau saudara buang, neraka dibuang, iblis dibuang, Alkitab adalah legenda dan semua, seluruh iman Kristen akan runtuh berantakan, saudara. Dan inilah dilakukan oleh C.S. Lewis di dalam banyak tulisannya. Sekarang kita akan memasuki hal-hal yang tidak kalah mengerikan. Bagi C.S. Lewis, Alkitab bukan firman Allah, ya. Dengan kata lain, C.S. Lewis menolak verbal plenary inspiration. Satu doktrin lagi yang dipegang oleh orang Injili dan orang Reform. Bahwa Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah secara verbal dan plenary. Ya, plenary itu artinya menyeluruh, seluruh isi Alkitab adalah inspirasi Allah. Verbal artinya kata demi kata diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ini ditolak semua oleh C.S. Lewis. Ya, di dalam Letters of C.S. Lewis dia mengatakan Kristus dirinya sendiri bukan Alkitab yang adalah firman Allah yang sejati, ya. Jadi firman Allah itu apa sih, saudara? Bukan Alkitab, not the Bible. Nah, saudara jangan heran, karena tadi di atas sudah saya jelaskan menurut C.S. Lewis Alkitab isinya legenda, mitos, dongeng, ya. Maka bagi C.S. Lewis, firman Allah yang sejati itu hanya Kristus, bukan Alkitab. Ya. Di dalam bukunya Reflection on the Psalm, refleksi tentang kitab Mazmur, dia mengatakan semua kitab suci, Holy Scripture, di dalam arti tertentu, ya, atau di dalam bagian-bagian tertentu, meskipun bukan semuanya, ya, di dalamnya adalah firman Allah, the word of God. Jadi kalimat di atas ngomong Alkitab bukan firman Allah, yang firman Allah adalah Kristus. Kalimat yang di bawah ngomong kitab suci itu atau Alkitab kita hanya sebagian, not all parts, ya. Tidak semua bagian, tapi hanya sebagian di dalam arti-arti tertentu adalah firman Allah. Ya, ini pandangan yang jelas-jelas menolak Alkitab adalah firman Allah yang dipegang oleh orang Injili dan orang-orang Reform, ya. Berikutnya, saudara, masih tentang Alkitab. Kalau tadi dia menolak verbal plenary inspiration, sekarang C.S. Lewis mengatakan Alkitab banyak kesalahan, ya. Dengan kata lain, dia menolak doktrin inerrancy of the Bible, ketidakbersalahan Alkitab. Jadi kenapa Alkitab tidak bersalah? Karena verbal plenary inspiration. Seluruhnya diinspirasikan sehingga tidak mengandung kesalahan. Ya, pada waktu doktrin itu ditolak, ya pasti akan menolak inerrancy of the Bible. Dia mengatakan Alkitab itu banyak kesalahannya, saudara. Ya. Nah, banyak error, banyak kontradiksi. Bahkan di dalam Alkitab ada mazmur-mazmur yang isinya kutukan, cursing psalms. Nah, ini nanti sebentar akan dijelaskan, ya. Yang bersifat jahat tidak dihapuskan di dalamnya. Jadi isinya itu banyak kontradiksi dan sebagainya, ya, banyak kelemahan-kelemahan manusia. Maka hasilnya itu bukan firman Allah, not the word of God. Ya, di dalam arti setiap kalimat yang tertulis di dalam Alkitab kita itu bukan firman Tuhan, ya.
khususnya di dalam hal-hal ilmu pengetahuan dan sejarah, Alkitab banyak kesalahannya. Ya, ini dari buku Reflection on the Psalm. Nah, saudara, masih di dalam suratnya yang lain, ya, kepada Lee, temannya lagi. Jadi dia mengatakan juga yang sama, saudara, bahwa di dalam Alkitab itu banyak sekali human legend, ya, legenda-legenda manusia yang salah, yang dipenuhi kesalahan dan sebagainya. Itu ada di dalamnya, tentang sejarah, tentang moral teaching dan sebagainya, ya, yang semuanya dipakai untuk menjadi firman Allah. Nah, tetapi kesalahan-kesalahan, errors of minor, ya, kesalahan-kesalahan kecil tentang fakta-fakta ini tetap ada di dalam Alkitab kita, ya. Ini pandangan-pandangan terus tentang Alkitab menurut C.S. Lewis. Nah, dia kembali mengatakan, saudara, saya sudah banyak membaca tentang buku-buku sastra, ya, romans, puisi-puisi, literatur, legenda, mitos di dalam sepanjang hidup saya. Aku tahu seperti apa itu mereka. Nah, sekarang dia mengkritik Alkitab dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, ya. Dan dia mengatakan bahwa Injil Yohanes itu isinya, ya, hanya semacam reportase, ya, laporan. Nah, meskipun tidak diragukan lagi itu ada kesalahannya. Jadi saudara, Injil Yohanes menurut C.S. Lewis itu semacam laporan yang isinya banyak errors, ya, content errors di dalamnya. Nah, ini yang dia katakan. Entahkah kitab ini ditulis oleh seorang penulis abad kedua, ya, ataupun penerus daripada Yohanes ini dan seterusnya, ya. Isinya itu mirip dengan novel-novel modern dan sebagainya. Jadi ini satu kritik terhadap Injil Yohanes yang dikatakan banyak kesalahannya, ya. Nah, kemudian di dalam surat yang lain, jadi C.S. Lewis ini banyak sekali koresponden dengan orang-orang, saudara. Di dalam suratnya yang lain dia mengatakan admitted unhistoricity, ya. Jadi di dalam Alkitab kita itu banyak sekali cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan historisitasnya, seperti Adam dan Hawa tadi, ya. Sedikitnya beberapa cerita-cerita di dalam Alkitab itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sifat kesejarahannya. Termasuk diulangi lagi Yunus yang tadi sudah kita sebut. Sekarang ditambahi Job. Siapa itu? Ayub, ya. Jadi dia bukan hanya tidak percaya Yunus, Esther, dia juga tidak percaya Ayub adalah orang yang betul ada di dalam sejarah, ya. Nah, maka inkonsistensi di dalam Alkitab ini juga muncul di dalam silsilah Tuhan Yesus, Matius pasal 1 dengan Lukas pasal ketiga. Termasuk catatan tentang kematian Yudas di Matius dan Kisah Rasul. Kan itu memang terjadi perbedaan, saudara. Jadi dia tidak melihat dan tidak mencari harmonisasi daripada silsilah Tuhan Yesus, tapi dia mengatakan inkonsistensi. Ini satu kesalahan. Alkitab dipenuhi dengan banyak kesalahan catatan. Kelahiran Tuhan Yesus, matinya Yudas, ya, catatan-catatan yang berbeda-beda. Bagi dia adalah satu kesalahan. Nah, dia mengatakan di dalam Reflection on the Psalm ini, saudara, tetapi yang paling membingungkan saya, fatal confusion, ya. Kenapa di dalam Alkitab itu ada mazmur-mazmur yang isinya kutukan, ya. Dikatakan ini adalah bersifat devilish, iblis, saudara, ya. Ini bersifat diabolical, ya, diabolos itu juga iblis. Seperti yang saya kutip di atas. Maka cara kita berurusan dengan mazmur-mazmur yang mengerikan ini, saudara, mazmur-mazmur yang menjijikkan ini, contemptible psalms, cara kita berurusan dengan mazmur ini
adalah simply to leave them alone, tinggalkan saja, ya. Nah, saudara, saya berharap nanti suatu saat saya akan membuat materi tentang Mazmur kutukan, ya, imprecatory psalms. Jadi ini memang di dalam Mazmur kita ini tidak pernah dikhotbahkan, saudara. Ada Mazmur-Mazmur yang disebut dengan Mazmur kutukan. Dan tidak gampang menjelaskan ini, dan saya hari ini tidak berbicara tentang ini, cuma saya ingin menunjukkan C.S. Lewis tidak berusaha mencari jawaban, tetapi bagi C.S. Lewis ini satu kesalahan yang harus ditinggalkan, ya. Nah, ini nanti kita akan buat tentang Mazmur kutukan pada momen-momen yang berikutnya. Jadi saudara, di dalam Alkitab bukan hanya catatan-catatan yang salah tentang sejarah dan sebagainya, ya. Tetapi dia juga mengatakan di dalam Alkitab itu banyak hal-hal negatif yang muncul. Misalkan, ya, penindasan, kesemena-menaan dari Joshua, ya, atau pengkhianatan. Maka ini mengingatkan, ya, the dangers of believing in a God whom we cannot but regard as evil. Nah, ini saudara, kalimat yang sangat mengerikan sekali. Jadi ini menunjukkan satu bahaya bagi kita, ya, untuk mempercayai Allah, ya, yang tidak bisa kita sangkali adalah evil, jahat, ya. Bagaimana ini bisa kita menyebut dia baik, ya. Jadi maksudnya ini ada berbicara, saudara, di dalam kasus Joshua Allah menyuruh menaklukkan Yeriko, membunuh orang di dalamnya dan sebagainya, ya. Bagi C.S. Lewis ini Allah yang evil, Allah yang penuh jahat. Bagaimana kita bisa memanggil dia Allah yang baik dan worshiping him, menyembah dia, ya. Nah, jadi di dalam hal ini saya lebih memilih the goodness of God. Kebaikan Allah itu lebih penting daripada cerita di dalam Alkitab, ya, tentang Joshua dan sebagainya. Jadi ini pandangan saudara tentang begitu banyak kesalahan-kesalahan di sana sini menurut C.S. Lewis tentang isi Alkitab. Nah, selain Alkitab, C.S. Lewis juga mengatakan ada banyak buku di luar Alkitab yang diinspirasikan oleh Allah, ya. Ini juga tidak kalah mengerikan, saudara. Jika setiap hal yang baik, ya, datang dari Bapa segala terang, maka semua yang benar atau semua tulisan yang benar itu akan membangun. Entahkah itu di dalam Alkitab atau bukan, pasti di antara mereka ada yang diinspirasikan, ya. Jadi Allah itu bukan hanya memberikan wahyunya di dalam Alkitab saja, tetapi juga di dalam berbagai macam buku-buku di luar Alkitab. Pokoknya buku yang baik, yang membangun, itu pasti diinspirasikan oleh Allah. Ini kacau, saudara. Jadi C.S. Lewis tidak bisa membedakan antara special grace dengan common grace, ya. Dia tidak bisa membedakan anugerah umum dengan anugerah khusus Allah. Nah, ini yang paling mengerikan, saudara. Bagi C.S. Lewis, Tuhan Yesus bisa salah, ya. Ini, saudara, di dalam bukunya The World Last Night and Other Essay, ya. Jadi dia mengatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru jelas, ya, bahwa para murid itu mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus di dalam masa hidup mereka, ya. Jadi kan memang Tuhan Yesus pernah ngomong tentang kedatangannya. Tetapi mereka itu di dalam kebingungan, saudara. Nah, kenapa kok bingung? Kata C.S. Lewis, sebab guru mereka sendiri yang mengatakan kepada mereka, ya, dialah, yaitu Yesus, ya, yang menciptakan di dalam diri mereka delusi. Jadi omongan Tuhan Yesus kan, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum anak manusia datang dengan kemuliaan dan sebagainya, ya. Itu dianggap delusi oleh C.S. Lewis. Nah, ini, ya.
Dia berkata di dalam banyak kalimat, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum segala sesuatunya ini terjadi, ya. Nah, kalimat-kalimat inilah saudara yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang membuat para murid kebingungan tentang kedatangannya, yang menciptakan delusi di dalam diri para murid-murid, dan dikatakan and he was wrong, dan dia salah. Dia di sini Yesus, dia salah ngomong tentang kedatangannya sendiri, ya. Dan dia jelas-jelas tidak tahu tentang kapan berakhirnya waktu selain daripada orang lain. Jadi Tuhan Yesus juga tidak tahu sebenarnya kapan dia akan datang. Dia menciptakan perkataan yang salah, ngomong yang salah, membuat delusi sehingga para murid bingung. Dan dia mengatakan, pastinya inilah ayat yang paling memalukan di dalam Alkitab. The most embarrassing verse in the Bible. Saudara, apa pernah menemukan saudara teolog reform, teolog Injili yang betul-betul mencintai Tuhan dan firman-Nya berani ngomong seperti ini seperti C.S. Lewis? Ini kalimat yang paling memalukan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus salah ngomong, Tuhan Yesus menciptakan delusi dan sebagainya, ya. Ini luar biasa saudara. Jadi saudara lihat bagaimana C.S. Lewis di balik segala ketenarannya, inilah yang dia percayai di dalam iman Kristen, ya. Selain daripada semua yang tadi sudah saya sebutkan, dia juga memiliki pengajaran-pengajaran yang tidak karu-karuan di dalam perjamuan kudus. Dia percaya kehadiran tubuh Kristus di roti dan anggur, ya. Dia juga percaya melakukan dan mengajarkan pengakuan dosa. Dia juga percaya baptisan itu menyelamatkan, dan percaya bahwa di dalam keberadaan dosa manusia masih memiliki free will atau kehendak bebas, ya. Satu doktrin yang sangat ditentang di dalam teologi reform tentang free will, dia masih percaya. Jadi itulah tidak heran tadi katakan manusia masih bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baiknya, ya. Nah, saya akan memberikan kesimpulan saudara mengakhiri materi kita. Pertama, saya ingin mengatakan C.S. Lewis ini serigala berbulu domba, saudara, ya. Ajarannya itu tidak mewakili teologi Injili, apalagi pandangan di dalam teologi reform, sangat jauh sekali, ya. Tidak ada orang reform ajarannya seperti ini, saudara. Pandangan teologianya meskipun terkenal, ya, dia adalah seorang yang sangat menyesatkan, khususnya orang-orang awam yang tidak menyelidiki pemikirannya dengan mendalam. Itulah sebabnya hari ini saya membuat materi ini, saudara, supaya saudara tidak tergila-gila dengan C.S. Lewis, ya. Kedua kesimpulannya, pandangan teologi C.S. Lewis, ya, jelas bukan orang Injili, apalagi reform, tetapi saya kategorikan ini liberal, saudara, atau paling tidak adalah neo-orthodox, ya, seperti Karl Barth. Nah, Kevin DeYoung, saya kutip kembali, mengatakan C.S. Lewis bukan orang Injili, ya. Kitab atau bukunya Mere Christianity yang tadi sudah saya kutip banyak itu menunjukkan mengapa, ya. Jadi kalau saudara membaca Mere Christianity dengan baik-baik, saudara akan tahu kenapa C.S. Lewis ini bukan orang Injili, ya. Isinya seperti itu, saudara. Nah, John Robin, ya, kembali mengatakan, adalah tugas saya hari ini menunjukkan atau mengatakan kepada Anda bahwa Lewis bukan orang Injili, ya. Dan dia disebut sebagai orang Kristen hanya di dalam arti sebutan saja, bukan betul-betul orang Injili atau bahkan orang Kristen sekalipun menurut John Robin, dia bukan. Saudara, John Robin pernah menulis sebuah artikel yang menggelitik kita, ya. Saya berikan headernya di sini. Di dalam Trinity Review, dia tulis ini satu artikel beberapa halaman khusus bahas tentang teologi C.S. Lewis yang ngaco, saudara. Jadi judulnya seperti ini, Did C.S. Lewis go to heaven? Ya, apakah C.S. Lewis masuk surga? Nah, dia memberikan jawab setelah dia uraikan kesesatan-kesesatan C.S. Lewis. Dia memberikan kesimpulan seperti ini, John Robin. Maka kita bertanya lagi, apakah C.S. Lewis masuk surga? Dan jawaban kita seperti ini, tidak, ya. Jika dia percaya
apa yang dia tuliskan di dalam bukunya dan surat-suratnya. Jadi saudara, John Robin ngomong C.S. Lewis tidak masuk surga kalau dia mempercayai, betul-betul mempercayai apa yang dia tuliskan yang tadi saya uraikan di dalam buku-buku dan surat-suratnya. Ya, menurut John Robbins ini bukan orang Kristen, tidak ada anak Tuhan seperti ini. Ya, nah saudara, pertanyaannya saudara, kenapa ajaran C.S. Lewis ini laris manis saudara, diterima dan dicintai banyak gereja dan orang Kristen? Kenapa? Hari ini kalau saya tidak membongkar ini di dalam materi ini, mungkin saudara juga terkagum-kagum dengan C.S. Lewis. Ya, kenapa kok dicintai? Jawabannya bagi saya cuma satu. Karena banyak gereja dan orang Kristen sudah melupakan doktrin, saudara. Ini, kalau saudara membuang doktrin, gereja tidak mengajarkan doktrin, yang terjadi ya ini, saudara. Kita akan kehilangan kritis. Ya, kehilangan critical spirit. Kita tidak kritis lagi untuk membedakan yang benar yang salah. Pokoknya terkenal pasti benar. Pokoknya terkenal orang hebat. Ya, inilah yang menyebabkan saudara, banyak gereja dan orang Kristen ini jadi toleran dengan ajaran sesat. Tidak apa-apa ya, dikit-dikit. Tidak terima historisitas Adam dan Hawa, tidak apa-apa. Tidak percaya adanya neraka, tidak apa-apa. Yesus bisa salah, tidak apa-apa. Ya. Alkitab banyak kesalahan mitos, tidak apa-apa. Tidak apa-apa terus saudara. Kenapa? Karena yang nulis orang ngetop. Tapi kalau saudara kembali kepada doktrin yang benar, saudara mengatakan ajaran C.S. Lewis ini menyesatkan luar biasa saudara. Meskipun ada hal yang mungkin tidak menyesatkan, tetapi hal-hal yang tadi saya sebutkan ini sangat fatal sekali. Jadi lalu bagaimana kita bersikap di dalam situasi seperti ini? Ya, nah saudara, saya hanya memberikan satu nasihat kepada Anda ya. Kalau Anda orang awam yang tidak banyak berkecimpung di dalam teologi, yang biasanya hanya mendengar saja, tetapi Anda tidak pernah membaca, tidak pernah bergumul dengan serius tentang firman Tuhan, saya anjurkan hati-hati saudara membaca buku-bukunya C.S. Lewis. Ya, tadi saya tunjukkan kutipan-kutipan yang cukup panjang, yang cukup sulit dimengerti oleh orang awam dengan bahasa Inggris abad ke-18 yang tidak sama dengan English modern. Yang kalau saudara tidak hati-hati, saudara bisa terplesot, terjerumus dan menerima pemikiran-pemikiran yang sangat menyesatkan. Ya, oleh sebab itu saya anjurkan ya, hati-hati membaca bukunya. Kalau saudara tidak terbiasa, lebih baik jangan membaca sama sekali, daripada saudara keliru menerima ajaran daripada C.S. Lewis. Buku teologi yang baik masih banyak saudara. Teolog-teolog terkenal yang baik masih ada banyak. Bacalah buku-buku mereka. Ya, yang saudara tahu pasti itu adalah sudah beres teologianya, daripada saudara meresikokan iman saudara membaca buku yang salah. Ini materi yang saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya ajarkan pada saat ini boleh jadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati.